Selamat siang para legioner yang terkasih. Saya minta maaf tidak bisa hadir dalam rapat kita pada siang hari ini karena sesudah misa yang kedua pada pagi ini saya masih ada aktivitas lain, yakni membaptis anak-anak. Karena itu saya minta maaf kepada para legioner, dan karena itu pula saya mau tidak mau harus memberikan alokusio dengan cara seperti ini. Semoga hal ini tidak mengurangi nilai alokusio itu sendiri dan nilai kehadiran saya sebagai pembimbing rohani. Oke, terima kasih. Para legioner yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan rohani untuk kita hari ini yang diambil dari buku Pegangan halaman 303 dengan judul Tanpa Maria Tidak Ada Ajaran Kristen yang Sejati. Pertanyaan mendasar atas judul bacaan rohani ini adalah, apa itu ajaran Kristen yang sejati? Para legioner yang terkasih, bagi saya ajaran Kristen yang sejati adalah Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, dan melalui Yesus Kristus Allah Bapa melaksanakan karya keselamatan untuk manusia. Itu ajaran Kristen yang sejati. Nah, kalau kita memahami ajaran Kristen yang sejati seperti itu, yakni Allah merencanakan keselamatan bagi manusia, dan itu Allah lakukan melalui Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, maka secara otomatis peran Maria atau sosok Maria, mau tidak mau, suka tidak suka, harus ditampilkan. Para legioner yang terkasih, merenung poin ini, tanpa Maria tidak ada ajaran Kristen yang sejati, sesungguhnya mengajak kita sebagai orang Katolik ataupun orang yang non-Katolik, termasuk saudara-saudara kita seiman dari denominasi yang lain, untuk jangan pernah menyangkal melibatkan Maria atau mensyukuri kepada Allah atas keterlibatan Maria dalam sejarah keselamatan. Seharusnya kita bersyukur karena kita saat ini berbicara tentang keselamatan yang sudah menjadi nyata. Artinya kita tidak pertama-tama berbicara tentang keselamatan yang masih dalam bentuk konsep yang belum terjadi. Tidak. Kita bicara realita keselamatan yang dilakukan oleh Allah Bapa dalam diri Yesus Kristus untuk manusia yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, yang saat ini kita renungkan. Maka sekali lagi, kalau bicara tentang itu, Maria adalah orang pertama yang berperan sangat penting dalam sejarah keselamatan itu. Para legioner yang terkasih, dengan pokok poin ini, sesungguhnya Gereja Katolik mengajak
Kita sebagai orang Katolik juga termasuk para legioner dan juga saudara-saudara kita yang beriman sama untuk mulai berpikir seperti Allah berpikir. Apa maksudnya? Gereja Katolik dalam permenungannya berusaha untuk berpikir seperti Allah berpikir. Maria berperan dalam sejarah keselamatan itu tidak pertama-tama sebagai aksi reaktif dari Allah setelah manusia pertama jatuh. Bukan. Gereja Katolik melihatnya bahwa sejak keabadian Allah telah memilih Maria untuk atau sebagai sarana hadirnya Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, secara nyata di tengah umat manusia. Dan dengan itu Yesus Kristus secara nyata pula bisa dirasa, bisa dilihat bagaimana Yesus melaksanakan keselamatan itu yang dipercayakan Bapa kepadanya bagi manusia. Jadi Maria telah membuat Allah sebagai konsep, Allah sebagai sebuah ide menjadi nyata, bisa dilihat karena dia hadir secara nyata pula bersama dan hidup dengan manusia. Jadi poinnya adalah Maria atau melalui Maria Allah menjadi nyata dan sama dengan manusia kecuali dalam hal dosa. Itulah Yesus Kristus. Hal yang kedua, saya juga diminta untuk sedikit memberikan atau menarik benang merah antara Legio Maria dan Natal. Sangat sederhana. Kembali kepada tadi. Maria adalah sosok penting yang karenanya Allah yang masih sebagai sebuah konsep, Allah yang jauh di sana. Allah yang seperti apa kita juga tidak tahu. Tapi melalui Maria, Allah yang jauh di sana menjadi sangat dekat dengan manusia. Dia Immanuel. Allah yang dekat dengan manusia itulah yang biasa kita kenal dengan nama Yesus. Artinya, poinnya di sini adalah Allah yang masih sebuah konsep itu akhirnya mengambil daging atau menjadi daging dan menjadi bisa dirasakan, bisa dilihat justru karena peran Bunda Maria. Nah, kalau kita bicara tentang Natal, sebenarnya Natal itu kita memperingati Allah yang menjadi manusia itu. Dan peran penting di dalamnya adalah Maria. Karena melalui kedagingan Maria lah, maka Allah itu bisa menjadi manusia dalam wujud daging. Nah, apa perannya Legio Maria? Apa relevansinya dengan Legio Maria? Nah, kalau Bunda Maria telah memungkinkan terjadinya Allah itu menjadi manusia, menjadi konkret, nyata, maka peran kita sebagai legioner adalah membuat supaya konsep-konsep tentang ajaran Allah, sesuatu yang belum real tentang Allah yang kita imani,
entah itu ajaran-ajarannya, maka kehadiran Legio Maria harus membuat pengajaran tentang Allah yang masih dalam bentuk teori, yang masih dalam bentuk konseptual itu, harus membuatnya menjadi nyata dan bisa dirasakan oleh manusia. Konkretnya begini, Allah itu disebut sebagai Allah yang penuh cinta kasih, Allah yang sabar, Allah yang murah hati, Allah yang peduli, Allah yang mengampuni, Allah yang memaafkan. Nah, konsep-konsep tentang Allah itu harus dibuat menjadi nyata, bisa dirasakan dan bisa dialami oleh manusia yang lain. Dan di sanalah peran Legio Maria. Persis sama seperti peran Maria yang membuat Allah yang jauh di sana menjadi dekat dengan manusia dan diri Yesus. Demikian juga melalui Legio Maria, mari kita melakukan atau berbuat sesuatu, memberikan kontribusi supaya Allah dan ajaran-ajarannya yang masih konseptual itu, ajaran-ajarannya yang masih belum nyata, belum real, seharusnya melalui kita membuat orang bisa mengalami itu, bisa merasakan itu. Melalui misalnya sikap kita yang murah hati, sikap kita yang penuh cinta kasih, sikap kita yang bisa memaafkan, sikap kita yang mau mengampuni, sikap kita yang tidak cepat marah, dan lain-lain sebagainya. Sikap kita yang solidar dengan orang-orang kecil dan sederhana. Itu peran kita yang bisa kita mainkan. Dan di sanalah kita telah menjadi Maria dalam tanda petik. Maria zaman ini. Karena kita telah berperan seperti Maria, membuat Allah menjadi nyata dalam kehidupannya. Dan kita sekarang membuat ajaran-ajaran Allah itu menjadi konkret, dirasakan dan dialami oleh manusia. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Tuhan memberkati.